Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janur Rahman, 0117 0550 3125 039. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit sistem informasi. Perencanaan audit sistem informasi dimaksudkan agar dapat meringankan kerja audit dari segi biaya, waktu, dan penganalisaan atas bukti-bukti atau informasi yang memadai dan cukup agar menjadi lebih tajam dan tepat guna untuk menyimpulkan tingkat keefektifan pengendalian sistem informasi. Tahap-tahap perencanaan audit sistem informasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan keahlian teknik. Membuat suatu rencana dalam audit diperlukan personil yang memiliki keahlian yang mumpuni, dan jika bisa personil tersebut memang sudah sangat berpengalaman dalam bidang sistem informasi yang akan dilakukan audit. Personil tersebut biasanya didapat dari suatu instansi, komunitas, atau tokoh yang berpengaruh dalam bidang sistem informasi tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan dari kegiatan audit. Perencanaan sistem informasi diharuskan adanya tujuan agar mempunyai suatu goal yang harus dicapai dan meminimalisir hal-hal yang akan membuat audit tersebut bercabang atau melewati batas pokok tujuan audit. Dalam audit sebuah sistem informasi, biasanya bergantung pada bidang sistem tersebut dan juga bagian atau fungsi mana yang ingin lebih dievaluasi, dan jika bisa setelah auditing dapat dilakukan aktivitas penguatan atau perbaikan sistem tersebut, atau mungkin hanya melakukan upgrade dengan skala kecil. Yang ketiga, ruang lingkup audit sistem informasi. Sebagai salah satu dari perencanaan audit sistem informasi, sebuah ruang lingkup harus ditentukan demi memberitahukan mana, apa, dan kapan akan dilakukan aktivitas audit. Hal ini paling umum dalam audit sistem informasi ialah menentukan objek. Objek ini ialah suatu lingkungan di mana sistem informasi tersebut diimplementasikan. Setelah menentukan objek, biasanya ditentukan apa yang akan diaudit. Hal yang akan diaudit tersebut ialah fitur sistem informasi tersebut, para pengguna yang jarang maupun sering, dan yang terakhir adalah periode. Periode ini bukan termasuk dalam jadwal audit sistem informasi, tapi lebih ringkas mengenai waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, metode. Dalam audit sistem informasi diperlukan penggunaan beberapa metode yang sesuai dengan sistem yang akan diaudit. Metode ini sangat berpengaruh pada keseluruhan audit dikarenakan data-data yang terkandung pada laporan adalah sebagian besar dari hasil pemakaian beberapa metode. Metode dalam pengaudit beragam, ada yang hanya mencobanya sampai pemeriksaan elemen-elemen perintah serta relasi yang terdapat di setiap fungsi sistem. Jika diperlukan, auditor dapat menggunakan metode survei mengenai kondisi suatu sistem atau keselasan sistem dengan tujuan fungsi sistem tersebut, dan bila memang pernah ada dokumentasi dari sistem informasi tersebut, auditor harus menelaah dokumentasi tersebut guna menambahkan luas observasi yang akan dilakukan. Lalu susunan anggota tim ahli. Setelah diidentifikasi kebutuhan keahlian tekniknya, maka selanjutnya dibentuk suatu tim yang mempunyai tugas masing-masing dalam suatu auditing sistem, atau bisa juga dengan melakukan audit sistem. Lalu para auditor akan memaparkan hasil dari auditnya yang akan diputuskan atau dirangkum menjadi penguat laporan audit. Dalam susunan anggota tim ahli, bukan hanya auditor yang terdaftar, melainkan penanggung jawab yang bertugas atas semua kegiatan auditing. Narasumber sebagai informan yang memberikan informasi tertentu yang diminta oleh tim audit. Pengawas yang mengatur dan mengawasi tiap aktivitas dalam kegiatan audit. Yang terakhir dan tak kalah penting ialah ketua tim yang menerapkan suatu strategi individu yang digunakan pada timnya. Strategi tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan jadwal audit. Lalu jadwal pelaksanaan. Suatu rencana audit haruslah mempunyai jadwal pelaksanaan. Dalam jadwal tersebut berguna dalam mendisiplinkan suatu kegiatan di dalam auditing. Tak hanya itu, jadwal tersebut merupakan upaya melakukan strategi dan pembagian tim auditor dalam menangani audit suatu sistem.
Di dalam jadwal pelaksanaan umumnya terdapat persiapan guna menyiapkan semua kebutuhan yang digunakan atau yang berguna dalam audit sistem. Pendahuluan yang berfungsi sebagai proses identifikasi dan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu sistem yang akan diaudit. Pelaksanaan ialah bagian dari di mana waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan audit sistem, dan pelaporan adalah periode pembuatan laporan yang dapat dari proses sebelum-sebelumnya berupa data yang akan dijadwal informasi yang akan disajikan dalam lembar laporan audit. Biaya perencanaan audit sistem informasi pasti memiliki beban-beban yang akan diubah menjadi biaya dari suatu audit sistem. Biaya tersebut haruslah rinci dan bebas dari biaya yang mencurigakan, dan juga tiap biaya harus mempunyai bukti tersendiri. Lalu aktivitas lain yang diperlukan. Ini terakhir adalah aktivitas yang terkait dalam proses audit sistem. Biasanya dalam aktivitas lainnya terdapat pada proses pendahuluan dan pelaksanaan audit, karena dalam proses tersebut biasanya ada objek atau ruang lingkup yang ditambah ataupun dikurangi dengan beberapa pertimbangan yang matang dan bertujuan guna menghasilkan hasil audit yang diharapkan. Sekian dari penjelasan tentang perencanaan audit sistem informasi. Terima kasih.